Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat gabung di kelas belajar bahasa Belanda yang dipimpin oleh saya, Tati Aprilia Westhoff dari Belanda. Dan sebelum kita memulai, karena ini adalah hari yang pertama, saya mohon kita sama-sama berdoa agar pelajaran ini berjalan dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kebanyakan dari kami adalah muslim mungkin, dan bagi mereka yang beragama lain silakan berdoa dengan tujuan yang sama. Kita memintakan agar semua berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Sekarang resmi saya buka. Selamat datang kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah hadir di ruang Zoom ini. Kira-kira yang menghadiri pada saat ini adalah 28 orang. Sebelum kita memulai kursus ini, izinkan saya sedikit memberikan keterangan dan apa kata sambutan atau keterangannya berupa ini. Ya. Saya Loh, kok hilang? Oke. Ini adalah pelajaran yang diberikan oleh organisasi Mandeh Minang Mancanegara. Kok hilang ya punya saya tadi? Pak Steven. Ada. Tapi hanya ada satu slide. Slide aja. Oke, kalau begitu saya tunggu pausein. Biasa kalau udah mulai itu agak sedikit. Oke. Udah bisa masuk sebentar, udah. Saya mulai aja dengan memperkenalkan bahwa organisasi yang memberikan ini adalah Mandeh Minang Mancanegara. Kami adalah ibu-ibu Minang yang berada di seluruh penjuru dunia. Kursus ini disediakan antara lain karena kami mempunyai niat untuk sedikit berbagi kepada ranah terutama dan juga umumnya pada Minang. Jadi hari ini adalah hari pelajaran bahasa Belanda. Saya stop aja dulu ya. Saya akan bagi lagi dengan baru agar bahannya bisa saya perlihatkan. No, that is bukan yang saya maksud. Oh, ini yang saya maksud. Bisa dilihat slide-nya? Nederland. Ya, yang lesat ya, oke. Ini tadi ini adalah saya ucapkan juga dalam bahasa Belanda. Goedenavond allemaal. Welkom in the class van Nederlands leren. Ya, itu bahasa Belandanya. Bisa terlihat ini slide ini? Nampak. Ya, Terlihat. Maaf. Di slide kecil, di slide show namanya. Jadi yang sampingnya nggak kelihatan. Oh, Klik begini. yang bawah yang ada gambar layar aja. Bisa kelihatan itu? Di bawah kanan itu. Nah, udah gede. sekarang kelihatan, cuman belum slide. Nah ya, pinggir. Itunya kursornya ke pinggir bawah kanan. F5 Budo. F5 aja ya. Ya, tunggu ya. Oke. Ya. Oke. Ini sudah jelas ya? Jelas. Oke. Sedikit info tentang kursus ini. Kursus ini dipersembahkan oleh Mandeh Minang Mancanegara, adalah organisasi sosial wanita Minang yang anggotanya berada di rantau jauh mancanegara dan rantau dekat di luar Pulau Sumatera.
yang bergerak di bidang sosial, budaya, dan kemanusiaan, yang ingin berbuat berbakti kepada ranah Minang khususnya dan umumnya pada Indonesia. Pelajaran ini terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok gelombang ketiga baru, yaitu hari ini, hari Selasa pertama, yang dijadwalkan untuk belajar bersama pada hari Senin pertama dan Selasa pertama dan Selasa ketiga. Sedangkan gelombang ketiga lama, mereka yang sudah mengikuti pelajaran ini selama 2 tahun sebelumnya, mereka sudah cukup mengenal dan menguasai bahasa Belanda untuk percakapan sehari-hari. Durasi dari pelajaran mereka ini adalah nanti di minggu kedua dan di Selasa kedua dan Selasa keempat. Sedangkan pelajaran ini durasinya kurang lebih 1 jam, ya. Acara belajar ditayangkan langsung pada setiap hari Selasa jam 20 waktu Indonesia Barat oleh sponsor utama kami, Radio Gebu Minang. Tayangan sebelumnya ya berupa rekaman pelajaran yang selama 2 tahun itu bisa dilihat di YouTube dengan mengetik Radio Gebu Minang, maka akan terlihat semua pelajaran. Mari kita mulai pelajaran kita dengan mengucapkan bismillah. Oke. Oke ya. Sebelum jauh kita mempelajari bahasa, tentu kita juga harus mengingat bagaimana cara mengucapkan kata-kata alfabetnya ya. Jadi kita harus tahu dulu. Ini sekarang saya akan putarkan videonya untuk mengenal bagaimana cara pengucapan bahasa Belanda. Jadi pelajaran ini adalah pelajaran dasar sekali bagi mereka yang masih belum pernah belajar bahasa Belanda. Jangan merasa sungkan untuk bertanya kalau tidak bisa, tetapi ini, dan bagi mereka yang sudah 2 tahun mengikuti dan tetapi mereka juga ingin masih mengikuti pelajaran ini, saya sudah mintakan untuk sebagai peserta pasif agar kita bisa memberikan kesempatan kepada mereka yang masih belum mengetahui. Ya, kira-kira dipahami ya. Oke, saya putarkan ini. What's up guys? In this series I will teach you Dutch words and phrases with the sounds of English words. And in this video you will learn to pronounce the Dutch alphabet. Okay, so let's begin. The letter A in Dutch sounds like A. You can use it long like A or short like A. The letter B is pronounced like the word bay. Bay. The letter C is pronounced like the word say. Say. The letter D is pronounced like the word day. Day. The letter E is pronounced like the English letter A. A. F sounds similar like the English letter F. F. The letter G in Dutch is G. G. H is H, like haha. Ha. The letter I in Dutch sounds like E, like in the word email. E. The letter J in Dutch is J. J. The letter K sounds like K. K. The letter L sounds similar like the English letter L. The letter M sounds similar like the English letter M. The letter N sounds similar like the English letter N. The letter O sounds also similar like the English letter O. The letter P in Dutch sounds like the word pay. Pay. The letter Q sounds like Q. Q. The letter R in Dutch is R. It rolls over your tongue. R. The letter S in Dutch sounds similar like the English letter S. S. The letter T sounds like T, like in the word stay but without the S sound. T. The
The letter U in Dutch is pronounced U. U. The letter V in Dutch is pronounced like the word V. 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 The letter X in Dutch is X. X. The letter Y in Dutch sounds similar like the word I. I. The letter Z in Dutch sounds like Z. Z. So, those were the 26 letters of the Dutch alphabet. Let's say the alphabet again in Dutch. First try to listen to the pronunciation, and after that, rewind this piece again to say it yourself. Oke, jadi akan diputarkan lagi sekali lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh mengucapkan bersama ya. Silakan dibukanya mikrofonnya agar setelah video ini dia menyebutkan huruf, silakan dilatih sendiri ya. Boleh dibuka mikrofonnya. Silakan. Tunggu ya. Let's go. A. A, B. B, C. D, D. E, F. F, G. G, H. I, J. L. M. N. O, P, R, S. T. V. X. Y. Z. Jadi yang berbeda dengan bahasa kita, kita perlihatkan ini ya. Mengenal alfabet bahasa Belanda. Ya. Jadi huruf yang berbeda pengucapannya dengan huruf bahasa Belanda Indonesia adalah C. Kalau di bahasa Indonesia sebutnya C, di sini C seperti citrun. Nanti ada kita baca barangnya. Hey. Jadi seperti kalau kita belajar mengaji, ya, jadi ada bunyi di sini. J di bahasa Indonesia dibaca di bahasa Belanda Y. Dan huruf U di bahasa Indonesia dibacanya U. Agak dimonyong. Jadi bukan U tapi U. Ya. Jadi itu huruf yang sulit. Bukan sulit ya untuk membiasakan diri bahwa itu berbeda. Beda yang lainnya. Betul, ya. Oke. Y juga J. Ya, oke. Sekarang kita lihat di gambar ini. Gambar ini menunjukkan mana ya? Nah, kita baca dulu bareng-barengnya sebentar ya. Misalnya saya bacakan dulu, kemudian ibu-ibu bisa mengulang, ibu dan bapak bisa mengulang. Apple. Book. Citrun. Deur. Ain't. Fits. Giraffe. Huis. Iglo. Jas. Kat. Ini juga sulit nih. Leu. Ya.
Kalau berbahasa Belanda itu mulutnya agak sedikit ini ya, agak sedikit dibuka, ditutup, dimencongin, dimanyunin, ya itu bervariasi tergantung bagaimana kombinasinya ya. Ini masih mudah karena satu huruf, tapi nanti ke depannya agak sulit. Mouse. Bukan mouse, bukan ke bawah rahangnya tapi ke mouse ya. Latihan ya, mouse. Nest. Oliphant. Paraplu. Ku itu quiz. Raket. Mana tulisannya nggak ada? Mana? Di R tuh ada Yang kecil. Q ada Ada tulisannya. kecil. Sok, ya Q nggak ada, saya sebutkan aja quiz. Nah, quiz. Sokken. Tart. Uniform. Bukan uniform tapi uniform. Vis. Bolak. Xylophone. Yogurt. Zon. Ya. Dan ini juga saya pernah kirimkan di grup ya, ajaan seperti ini untuk diulang-ulang sehingga nanti kalau berkata atau membuat kalimat bisa paham ya. Sekarang kita lanjutkan dulu dengan slide berikutnya. Ya. Nah, ini juga bukan tidak kalah pentingnya kita mengenal Person. apa namanya, Single and pelaku. plural. Ya, pelaku yang melakukan pekerjaan di dalam Subject. bahasa ya, subjek ya. Jadi di dalam bahasa, setiap bahasa kita mempunyai apa namanya kata ganti orang ya, subjeknya. Jadi orangnya atau sesuatu yang melakukannya bisa orang atau bisa juga tempat atau keadaan, bisa menjadi pokok kalimat ya. Tapi kita berbicara sekarang kata ganti orang. Kata ganti orang itu Saya. kamu. Tunggu ya, dimatiin dulu ya. Boleh mendengar tapi saya terangkan dulu, nanti jangan sampai ini ricu ya. Oke. Di bagian pertama adalah yang tunggalnya. Ya, bagian kedua adalah jamaknya. Tunggal adalah satu orang ya. Jadi orang pertama tunggal adalah ik, artinya saya. Ibu-ibu tolong bapak-bapak matikan dulu. Nanti saya beri kesempatan untuk berbicara. Sekarang dimatikan dulu, didengarkan dulu ya. Terima kasih. Orang pertama tunggal adalah saya. Orang kedua tunggal adalah kamu. Orang ketiga tunggal adalah dia. Dia di dalam bahasa Belanda ada 3 macam. Dia perempuan, dia laki-laki, dan itu adalah dia tuh nggak ada gendernya ya, jadi non gender. Nah, sedangkan di bagian yang ke sebelahnya kanan adalah bagian yang jamaknya. Kata orang pertama jamak adalah kami, dalam bahasa Belandanya vi atau wij. Orang kedua jamak adalah jullie, atau di dalam bahasa Indonesianya kalian. Sedangkan yang ketiga adalah kami, mereka. Jadi di bagian pertama adalah yang tunggal dan bagian kedua adalah yang jamak. Sekarang kita baca bareng-bareng. Ik. Yay ini seperti dalam bahasa Indonesia juga ada 2 form, 2 bentuk. Yay yang biasa itu kalau kita bicara kepada yang sebaya atau kepada yang lain. Tapi coba bilang ya. Itu adalah orang yang kita hormati, misalnya seperti atasan kita, orang tua kita, atau orang yang kita tidak kenal. Di dalam bahasa Belanda juga sebutnya Anda toh, kalau misalnya ngomong sama orang yang kenal kamu. Jadi ini itu adalah Anda. Ya. Gitu.
Orang ketiga tunggalnya adalah hey, itulah hampir sama bunyinya dengan bahasa Inggris he. Hey itu dia laki-laki. They hampir sama bunyinya dengan she bahasa Inggris ya, perempuan she ya. Dan head itu hampir sama dengan bunyi bahasa Inggris it. Jadi they, hey itu dia laki-laki, they itu dia perempuan, hampir sama bunyinya hey, he, they, she, head, it, itu hampir sama. Nah, sedangkan yang jamaknya adalah we atau they. We, they atau v, they atau v, they atau v. Ya. Yuli, kalian Yuli atau u, ya. Ya. Sekarang yang jamaknya adalah mereka. Nah, perhatikan di sini, kenapa kok sama say sama se? Penulisannya memang sama, tetapi nanti yang membedakannya kita baru tahu kalau kita sudah belajar memakai kata kerja. Karena setiap orang di dalam bahasa Belanda pelakunya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Jadi kalau saya mengatakan dia makan dan mereka makan, berbeda kata kerjanya. Kalau di Indonesia kan tidak, makan semua sama. Di dalam bahasa Inggris atau bahasa Belanda setiap orang mempunyai kewajiban masing-masing, kalau disebutkannya mempunyai hak masing-masing. Jadi tidak bisa dicampur. Nah, di sini kita lihat bahwa adalah terjemahannya. Sampai di situ dipahami? Ada yang mau bertanya? Belum ya? Masih awal-awal banget ya ini ya. Jadi ik, yay, ya, hey, they, had. Jamaknya adalah wij atau we, jullie atau u, and dan zij atau ze. Oke. Ini ada sedikit kita mencoba karena ini memperkenalkan misalnya ya, ik ben Tati. Nah, ik ben di sini adalah seperti bahasa Inggrisnya bennya itu M. I am Tati. Dan kamu, jij bent Siti, didapatkan T, ya. Jij bent Siti. Hij is Dodi. Nah, kita lihat di sini bahwa memperkenalkan diri, misalnya sebutkan nama boleh berbicara, sebutkan sendiri-sendiri, maksudnya ik ben siapa gitu, latihan. Ik ben Farhan. Oke. Ik ben Rosmita from Padang. Oke, silakan satu-satu perkenalkan. Ik ben Farhan. From Jakarta. Good. The next. Ya. Ik ben Nurbaini. Ik ben Nurbaini. Oke, ada Nurbaini juga? Ada dua juga Nurbaini di sini? Ada Mandeben yang kita panggil juga namanya Nurbaini. Mandeben. Oke. Sekarang itu dia ya, saya adalah Tati, kamu laki-laki, kamu ya, orang kedua Siti, dia laki-laki Dodi. Zij is a doctor. Adalah seorang dokter, ya, adalah seorang. Wij kata kerjanya zijn. Zijn itu adalah kata kerja infinitif yang artinya dalam bahasa Inggris to be. Kita tidak mengenal kata kerja ini ya, soalnya dalam bahasa Inggris punya I am Tati, you are Siti, he is Dodi, she is a doctor, we are ada bahasa Inggrisnya nice, you are big. Jadi di sini ya aardig itu ramah ya. Jadi ini perkenalan bahwa kita
memperkenalkan diri seperti itu. Ik ben Tati. Jij bent. Ini Ik adalah kata kerja. Ik. Kata kerja yang kita pakai percontohan ini adalah kata kerja zijn, to be-nya dalam bahasa oke ya. Ini juga kalau kita memperkenalkan, kita sekalian ini saya terjun dengan kalimat. Di dalam kalimat bahasa Belanda itu sebetulnya 2 komponen sudah cukup. Kalau dia kata kerja ya, kalau dia kata kerja yang bisa berdiri sendiri, kebetulan zijn itu adalah kata kerja bantu, jadi harus ada objeknya. Ik ben Tati. Jij bent, oh ini adalah yang kurang. Ik ben Jurna. You ben Jurna, oke. Jij bent Jurna, oke. Hij is Dodi. Zij atau ze is Zij, een dokter. ze is Dr. Melita. Ja, oké. Wij zijn aardig, ramah. Kami ramah. Jullie, kalian, zijn groot, besar. Ze zijn sakit. Kita lihat di sini. Groot. Ya. Groot. 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 Bahasa Inggrisnya great ya, great. Great, growth, tapi di sini bisinya apanya bukan great, di sini bahasa Inggris yang tertulis bukan great dalam hal ini big. Big. Oh, big ya. Growth, big ya, growth. Tapi kalau bahasa Inggrisnya great itu ya tidak sejajar dengan ini. Kita lihat ini. Zij yang di bawah, zij atau ze ya, itu zijn. Padahal di atas zij atau ze itu is. Itu Zijn. Ze zijn. Ya. Ze. Ya. Ze zijn ziek. Ya, dia sakit. Nah, gini. Ze zijn ziek. Saya yang di atas penulisannya dengan saya yang di bawah dua-duanya sama. Tapi yang di atas adalah tunggal. Ya. Ya. Kata kerjanya juga tunggal. Is itu adalah untuk orang tunggal. Is. Saya is a dokter. Dia seorang. Ya. Sedangkan saya yang di bawah adalah untuk yang jamak. Oh, sama ya. Bagaimana kita bisa tahu? Nanti akan tahu sendiri kalau kita memakai peraturan yang benar, ya, karena di sini terlihat kata kerjanya zijn, di sini kata kerjanya is. Zijn ini adalah infinitifnya, ya. Kita tidak. Ik ben bisa juga seperti ini. Ik heet Tati. Mijn naam is Tati. Nama saya dipanggil Tati, nama saya Tati. Atau ik ben Julia, ik ben Marta, pokoknya. Tapi bisa juga ik heet Tati. Mijn naam is Tati. Kalau orang bertanya, what is your name? Jawabannya, my name is, sebutkan nama Anda. What is your name? Atau who hate you? Ya. My name. Nah, ya oke ya. Ik itu adalah sebagai pokok kalimat. Tetapi kalau main itu adalah posesif, pemilik, seperti nama saya. Saya Tati, bahasa Indonesia tidak ada masalah. Nama saya Mainam. Kenapa, Bu? Biar Ibu Guru saja yang bicara, yang kita mendengar dulu. Iya. Oke. Nanti kita diberikan kesempatannya. Jadi bisa kalau orang menanyakan siapa Anda? Wie ben jij? Dijawabnya ik ben Tati. Wie ben jij? Ik ben Tati. Iya, ditutup dulu ya mic-nya, Bu ya. Nanti kita latihan. Ik ben Tati, tapi ada yang bertanya misalnya hoe heet jij? Bagaimana nama kamu? Ik heet Tati. Atau what is your name? Mijn naam is Tati. Ya. Jadi bertanya, menjawab tergantung kata kerjanya. Wie ben jij? Bertanya. Wie ben jij? Coba sekarang boleh dibuka mic-nya. Kalau saya bertanya, ya, wie ben jij? Jawabannya? Terus sebutkan nama sendiri. Bukan ik heb.
Ikben. Ibu Guru, tulisan yang Nabila. itu belum ada diberikan. Yang mana? Kan tadi bertanya, itu belum ada dituliskan Ya, di belum. sana. Belum ada karena saya belum menuliskannya, hanya itu aja. Banyak Mbak kitab. Oke, kita lanjutkan ke yang lainnya, mungkin di sini nanti ada. Nah, ini keterangan yang lainnya sebelum kita menuju kepada kata kerja yang nanti kita bisa pahami dulu. Seperti dalam bahasa Inggris, kata kerja itu berubah ketika pelakunya berubah. Di dalam bahasa Belanda, kata kerja tidak berubah walaupun di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Indonesia ini harusnya saya salah tulis. Tapi maksudnya di dalam bahasa Belanda, bahasa Inggris, ketika orangnya berubah, maka kata kerja bentuknya juga berubah, ada penambahan sedikit. Di dalam bahasa Belanda juga seperti itu ya. Nah, tadi saya sudah menerangkan dengan perkataannya wie ben jij. Sekarang kita coba jawab pertanyaan saya ya. Wie ben jij atau wie ben je? Jawabannya siapa ada yang mau menjawabnya? Ik ben Fitri. Ya. Ik ben Fitri. Wie ben jij? Ik ben Fitri. Ya, jadi kalau ada orang yang bertanya wie itu adalah wie ben kita nanti kalau sudah ke kelas yang beberapa saat nanti akan diterangkan. Sementara kita tulis aja di sini kalau kalau saya lihat backface, tunggu ya mana ya ini ya. Kalau di sini belum, kita maju aja dulu. Oke. Wie ben jij? Oke. Wie ben jij? Jawabnya ik ben Tati. Tapi kalau ditanyakan, what is your name? Mijn naam. My name Betty. My name is. Ya, nama saya. Oke ya. Wie ben jij? Bertanya. Ik ben Tati. Wie ben jij? Wie itu untuk menanyakan orang. Ya. Wie ben jij? Ik ben Tati. Dan lagi akan nanti misalnya seperti di mana rumah kamu nanti kita ya. Sekarang kita slow aja mulainya. Wie ben jij? Ik ben Tati atau hoe heet je? Itu saya belum sebutkan ya. Belum. Paham nggak sejauh ini? Kalau menanyakan wie ben jij? Paham ya? Paham. Mudah-mudahan. Oke. Saya sekarang akan ini adalah kata-kata yang tadi kita pelajari. Wie ben jij? Woon itu tinggal. Waar woon jij? Di mana tinggal Anda? Jadi di sini kita juga sekalian mendengarkan pertanyaan dengan di mana, siapa. Jadi ini karena permulaan les ini saya ingin mulai sedikit dengan relax dulu ya, jangan terlalu, karena nanti kalau udah keburu-buru dengan penguraian kata kerja itu agak sedikit ini. Tapi karena les pertama sampai les ketiga itu kita mulai dulu dengan pelan-pelan. Tadi kita sudah belajar menanyakan wie ben jij, tapi di sini waar woon jij? Artinya di mana kamu tinggal? Di mana kamu tinggal? Waar woon jij? Ya, oke. Kita dengarkan saja, tutup saja dulu mic-nya, boleh ikutan bersenandung tapi ditutup mic-nya ya. Ini lagunya mudah karena ada teksnya juga. Sambil kita belajar melihat penggunaannya bagaimana. Siap? Ditutup mic-nya? Ya? Oke. Geboren. Ik heet Herman, mijn achternaam die is Van Doren. Ik ben Hassan, ik ben in Afrika geboren. Ik kom uit Iran, nagenaam.
ik ook geboren. Peter is mijn naam, aangenaam. Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Oke, silakan dibuka mic-nya. Apakah bisa sudah ada yang bisa dipahami barusan teksnya? Boleh, ada yang mau berbicara, silakan berbicara. Pertanyaan, kalau Ya. yang kita dari dasar artinya itu belum tahu kan? Ya. Ya, makanya tadi saya sebutkan dulu yang pertama adalah kita memperkenalkan diri aja dulu karena ini lagunya ini sudah ada campur dengan kata-kata kerja lain. Tadi yang diutamakan di sini adalah memperkenalkan diri. Ik ben Jan. Ik ben Jan. Kalau misalnya mau saya sebentar ya. Dan ya, saya keluar dulu dari sini, escape. Oh. Saya pause dulu. Saya akan keluar dulu. Oke. Apakah saya di sini sudah menuliskan? Belum ya. Saya di sini sudah oh ini kecil ya. Gimana nih? Ini saya sudah sebutkan di sini di bawahnya, tapi kelihatannya ini terlalu besar. Gimana nih udah? Katakan bahwa dalam lagu itu kamu tinggal di mana, siapa nama kamu. Ada yang sudah bisa menanyakan kepada saya, misalnya beberapa yang disebutkan tadi, misalnya apa? Vandaan. Waar kom je vandaan? Dari mana datang kamu ya? Dari asal kamu dari mana kalau bahasa Indonesianya. Sedangkan kalau bahasa Belandanya ik kom van Indonesia. Saya datang dari Indonesia. Waar woon jij? Artinya apa? Waar woont u? Ya. U itu yang dihormati. Ik woon in. Waar woon u? Ik woon in Nederland. Ya. Maka saya bisa lagi. Ik woon in Padang. In Padang. Oke. Oke ya. Nah. Kok jadi besar-besar kayak gini? Dat is het. Dat vind ik niet geweldig. Ja.
Nanya, Bunda. Kecilin size-nya, Bu. Kenapa? Bisa dikecilin size-nya. Kayaknya ukuran. Oh iya, gedean ya itu. Oh itu ya. Oke, oke, I got it. Terima kasih ya. Jadi di sini kita betulkan itu menanyakan untuk orang, ya. What itu untuk menanyakan benda. Var itu untuk menanyakan tempat. Who itu untuk menanyakan Siapa? bagaimana. Vanir itu akan menanyakan tentang kapan, bila mana. Coba kita sebentar latihannya. Saya akan Enggak jelas tulisannya kalau pakai ini Bu Guru pakai HP ya, dia tuh terlalu kecil nggak bisa terkecil dibaca. ya, betul. Iya, saya Betul. Di slide show. F5 lagi, F5. ya F5 lagi saya nggak bisa masuk sebentar ya, kan saya ingin memperlihatkan sesuatu ya. Kalau F5 itu saya tidak bisa, saya mau menginsert waktu itu. Saya ingin sebentar aja ya, sabar ya. Saya ingin membuat beberapa kalimat di sini. Misalnya di sini, kalau saya pakai F5 saya nggak tahu caranya belum. Misal ik, saya adalah, jadi gimana di sini sebutnya? Ik. Kata kerjanya apa? Ik ben misalnya, ik ben Dodi misalnya ya. Ik ben Dodi. Dodi. Ya. Saya adalah Dodi. Kalau kamu ya, Yay. Ben. ada band. Ya kelas 2 nggak boleh ikutan ya. Kelas 2 nggak boleh ikutan ya. Yay band, Ben. yay band Meti misalnya ya. Ya. Kita bisa melihat di sini bahwa begitu orangnya berganti, itunya juga berganti. Apa namanya? Orangnya berganti, kata kerjanya berganti. Dari ik ben menjadi yay band. Yay Ben. Yay Dan ben. kalau juga berganti lagi, misalnya hey, Hey. hey siapa di sini? Hai hi. Hey, hey is. Is. Hey Oh, is. hey Nah, is. hey is. Misalnya Hey is. siapa? Aldi, ya. Hey is. Hey dan say sama. Hey say sama. Say is. Say Say is. is. Say is. Saya Linda misalnya ya, sama di situ. Tetapi kalau saya misalnya sebutkan di sini they, Bacanya apa? Zain, Zain. aardig, ya, wij zijn aardig, ya, Aardig. wij, jullie, atau Zijn nanti sama. ze, ya, sama. Saya Sama. atau ze sama. Kenapa sama? Karena yang jamak itu sama, ya, sama. Nah, ini ada peraturannya. Peraturannya seperti ini. Rumusnya itu, ini kan saya gedein aja hurufnya ya. Misalnya saya mau tulis apa di sini? Gedein aja biar jelas ya. Kata kerjanya ada misalnya ini minum ya. Ada yang tahu kata kerjanya minum apa? Drinken. Ini udah kelihatan besar hurufnya apa enggak? Kelihatan. Udah. Enggak, drinken ya. Oke. Drinken itu adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Jadi dia bisa sebagai predikat. Misalnya gini. Saya minum jadi gimana? Drink. Nah, bagi yang belum tahu, belum paham nanti belum tahu rumusnya. Saya akan mengatakan adalah rumusnya seperti ini ya. Untuk difahami dulu aja karena ini adalah perkenalan. Jadi saya akan mengatakan bahwa semua itu ada rumusnya. Seperti misalnya gini. Kecil lagi. Ya, ntar gedein, sabar ya. Tunggu ya, nanti saya gedein. Sekarang saya Ibu tulis dulu.
Stem. Tambah satu. Nanti saya ini dulu ya, saya gedein dulu dikit sebentar ya. Ik, Tarik ini stam. ujungnya. Stam. Hah? Oke. Kita lihat ini aja dulu. Stam ini adalah stem, belangrek, penting sekali. Stam adalah sebagian dari kata kerja. Sebagian dari kata kerja maksudnya begini. Ini drinken itu minum. Kata kerja penuh. Dan sebagian dari kata kerja itu dikurangi. Ini kayak seperti kita belajar. Jadi adalah stam. Stamnya drinken. Drinken, drink, stamnya. Berangkat kepada kata kerja ini, kita nanti bisa merubah-rubah siapa pelakunya. Sekarang saya akan perlihatkan sedikit saja dulu. Jangan sampai terlalu pusing. Ya, karena saya akan bercerita tentang stam. Stam ini adalah bentuk rumus untuk ik. Saya stam. Di sini drink itu adalah stam. Jadi kalau saya sebut di sini sama dengan ik, bagaimana? Ik Ik drink. drink. Ya. Ya. Bagaimana kalau yay? Yay drink tambah wanit tambah T. Ya. Drink. Ke. Yay. Drink. Yang nomor kelas 2 nggak boleh ikutan. Nanti di straf. Nggak boleh. Ini masih kelas 1 kok. Wah, bagus. Kalau itu udah pinter ya. Oke. Udah pernah Ya. belajar, Bu? Sebelumnya udah pernah belajar? Belum. Oke. Jadi, ik drink. Drink. Yay drink. Oh, Oke, saya akan sekarang latihan aja sedikit ya kata kerja ya. Kata kerja yang berdua aja itu dulu, jangan yang banyak-banyak. Nanti malah pusing. Soalnya kalau kebanyakan nanti malah jadi lupa. Saya akan buat aja misalnya, tunggu tablenya berapa ya? Ini misalnya 3 ini. Di sini misalnya 15 gitu aja latihan ya. Nah, kalau saya sebutkan kata kerjanya di sini misalnya drink, ini untuk siapa? Yay. 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 Dan hey juga. Hey juga. Sama. Ya. Saya juga sama. Jadi yang sama itu adalah hey, yay, hey, zay. Drink. Artinya apa? Minum. Ya. 2 komponen ini sudah selesai. Sudah kalimat sempurna. Yay drink. Kamu minum, dia minum. Tetapi ingin ditambahkan objeknya, tambah aja coffee di sini. Coffee. Tapi sebelum ke situ kita harus tahu dulu kata kerjanya. Oke, kalau saya sebutkan di sini kata kerjanya drink. Yay. Siapa itu? Yay. Coba lihat kata kerjanya. Ik. Karena itu adalah stam yang tadi ya. Oh iya iya. Apa? Ik drink. Nah, bedanya kalau saya di sini sebutkan adalah drinken. Kata kerja sempurna. Ini adalah yang jamak. Wij, saya atau ze yang tadi itu. Bedanya ya. Bedanya saya di sini adalah dia tunggal. Saya di sini jamak. Makanya tadi saya katakan untuk membedakannya adalah kata kerjanya. Jadi kata kerja yang ini adalah untuk yang jamak. Yang jamak itu mendapatkan kata kerja penuh. Kata kerja penuh itu kebanyakannya kata kerja yang selalu berakhiran dengan en atau an. Jadi yang jamak itu sepertinya drinken, minum, slapen, tidur. Eaten. Jadi eaten ya, apalagi ada yang tahu? Pernah dengar? Makan. Slapen, drinken, lopen,
Oh, Tahu nggak lopen? jalan. Berjalan. Oke, jadi itu yang membedakannya. Nah, sekarang saya sebutkan di sini misalnya kata kerjanya di sini ya kan, walaupun belum tahu ya. Walaupun belum tahu, saya akan sebutkan kata kerjanya misalnya gini. Itu apa artinya kira-kira? Namanya Bekerja. kerja. Untuk Work. siapa ini? Untuk si ik. Yeay. Karena adalah Ik. stam, tidak ada apa-apanya. Kita kembali di sini tadi, mana tadi stam? Oh, yang dua itu Bu, yang hijau. Nah, coba lihat ya. Ik stam, ik drink. Jadi tidak ada huruf en-nya. Ya. Jika yay kamu, saya cuma 2 orang yang sama yang jamak tadi aja, jadi nggak pusing. Ini dia ditambah t. Ya. Jadi yay drink. Jadi Drink. walaupun kita belum tahu banyak bahasa Belanda, kita lihat aja yang mana itu dia. Misalnya gini. Oh, mana lagi? Ini ya. Ik werk. Karena dia nggak ada apa-apanya. Dikurangi huruf en. Rumus untuk mencari stam adalah kata kerja penuh yang biasanya dia itu punya en. ya. Yes. Kita kurangi. Ini misalnya kita rumusnya apa tuh? Jadi infinitif itu saya sebut aja kata kerja penuh ya. Kata kerja penuh. Di dalam bahasa Belanda, kalau kita lihat kamus, hanya semuanya ada kata kerja penuh. Tidak akan pernah melihat uraian penuh. Tidak akan pernah melihat uraian. Jadi kalau melihat di kamus itu semuanya kata kerja penuh. Untuk mengetahui kata kerja yang harus dikonjungsikan, sama minum dulu ya. Ini udah hampir habis, maksudnya udah hampir 1 jam, tapi saya sebentar. Kata kerja penuh itu di dalam kamus seperti itu. Tetapi kalau kita ingin mencari stam, kata kerja penuh dikurangi huruf en, maka akan terdapat stam. Itu adalah stam untuk misalnya kata kerja penuhnya tadi sudah kita cari apa? Werken. Werken. Itu kata dasar ya, boleh kita katakan kata dasar begitu ya. Akar kata. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, akar kata. Werken itu adalah kata kerja penuhnya. Kita kurangi dengan huruf en, maka akan terdapat werk. Werk. Kan dikurangi. Oh iya. Ya. Jadi werk, jadi ik werk. Nah, saya tidak ingin terlalu jauh dulu. Hari ini hanya cukup dengan yai dengan ik saja. Karena apa? Karena nanti pusing terlalu banyak ya. Saya akan tuliskan sekarang beberapa kata kerja. Di sini saya sebutkan kata kerja penuhnya, misalnya tadi sudah drinken, werken, lopen, slapen ya, coba slapen. Terus apa lagi? Belajar misalnya, leren, eten, apa lagi? Misalnya satu lagi, werken sudah, drinken, Slapen sudah, kopen aja. Kopen, bukan bayen, kopen. Ya. Belanja, membeli ya. Kita lihat ya, tapi ada beberapa kekecualian, nanti kita lihat. Di sini kita lihat bahwa rumusnya itu ya. Werken adalah werk ya. Sekarang coba buat misalnya saya belajar. Bagaimana tulis saya sini? Ik apa? Oke. Tapi salah. Ini salah. Tidak boleh karena tidak ada leren itu ik tidak ada pakai en. Ler ya. Ik ler, tetapi ada tetapinya. Tetapi di dalam bahasa Belanda itu ada bunyi panjang sama bunyi pendek. Nah, saya baca gini. Saya di sini aja. Leren ya. Terdiri
terdiri dari dua suku kata. Ya. Oh, ini muncul ya. Terdiri dari dua suku kata. Suku kata itu kata itu bisa terdiri dari beberapa suku kata kan? Ini leren ini terdiri dari dua suku kata. Sehingga kalau dipenggal bunyinya leren. Le. Rumusnya gini. Kata yang ditutup oleh huruf mati bunyinya pendek. Oke. Kata Sedangkan yang huruf mati pendek. ya suku kata yang tidak ditutup dan huruf mati bunyinya panjang. Artinya apa? Artinya kalau kita huruf ini dikurangi, ini kayak seperti menulis, seperti belajar berhitung. En dikurangi, ya, itu kan seharusnya kan begini. Ler kan harusnya. Ya. Tetapi tidak. Kenapa tidak? Karena mana dia yang ini? Karena ini tidak ditutup huruf mati, jadi dia bunyinya dua, dituliskan dua, lir. Iklir. Iklir. Tunggu, saya tanya, paham nggak itu? Kenapa dibaca panjang? Tadi disebutkan kan ada panjang, ada pendek. Di sini Panjang kalau huruf mati. Bukan. Panjang kalau hurufnya. Enggak, tadi di dalam alfabet disebutkan ada yang panjang, ada yang pendek, dan ini ya. Nah, ini penulisannya harus seperti ini karena apa? Kita memenggal dua suku kata, satu kata menjadi dua suku kata. Kita penggal ini. Coba lihat suku kata yang pertama adalah le. Tetapi dia tidak ditutup oleh huruf mati, maka bunyinya le, panjang dibaca dua, le. Sedangkan ini kalau kita buang ini, ya, kita buang ini, dia tinggal huruf apa di sana? R. Tinggal R aja. Kalau kita buang N tinggal R. Jadi yang dua ini hurufnya di sini ditambah R, jadi stamnya iklir. Belum paham? Misalnya lopen. Lopen itu apa artinya? Berjalan, ya. Jadinya loop. Ya, karena apa? Karena kita penggal di sini bunyinya dua, di sininya hilang. Toh, misalnya ini kita buang dulu. Kita buang ini. Buang en-nya. Jadi apa? Loop. Dua menjadi. Saya bukan tukang sulap loh. Itu bukan tukang sulap karena itu memang ketentuannya seperti itu. Oh sorry. Saya juga dulu nggak pernah ngerti kenapa gitu. Suami saya nggak pernah bisa menerangkan karena dia pemakai bahasa, dia nggak bisa menerangkannya begitu ya begitu gitu. Jadi, tapi setelah lama-lama saya belajar, saya tahu. Jadi intinya seperti ini. Kopen. Di sini juga slapen. Dibacanya panjang. Tetapi bagaimana penulisannya? Misalnya kalau untuk ik aja dulu. Bagaimana kalau selapan untuk ik? Ik slap. Oh, nggak ada en. Ik slap. Oh, ik slap. Oke. Artinya saya tidur. Yes. Kalau misalnya saya membeli, ini kopen itu membeli, jadi gimana? Saya Ikop. Ya, betul. Panjang. Nah, jadi panjang. Misalnya rumusnya ini segitu udah, ini gitu. Ikop. Untuk ik aja dengan untuk yay. Sama apa di sini? Coped. Pakai T karena tadi coped. Ya, yay coped. Nah, ini kalimat ini dengan dua komponen saja sudah sempurna. Ikop, saya membeli. Ikop. Ditambahkan sesuatu boleh, tetapi dengan ikop saya membeli. Boleh membeli ikop an apple, misalnya di sini tambah aja. Ikop an book. Oh, kok bahasa Inggris an book. Ikop an book. Dia koopt een huis misalnya. Harus. Huis sebuah rumah. Waduh. Ya. Jadi yang saya ingin
tekankan karena ini sudah 1 jam ini takutnya nanti kepada belinger kebanyakan. Jadi yang pelajaran pertama kita hari ini saya simpulkan adalah mengenal alfabet. Pengucapan alfabet tadi sudah kita sedikit kenal dengan memperkenalkan diri ya. Dan sedikit ini bahan kata kerja. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Jika ada ingin bertanya, silakan bertanya, akan saya terangkan, akan saya jawab. Jangan sampai nanti belum mengerti sejauh ini apakah sudah paham atau mau diulang lagi? 5 menit boleh. Alhamdulillah paham. Paham ya? Ik koop een boek, jij koopt een. Jadi kita kenal aja tadi sedikit juga ada yang wij di sini misalnya wij, Jullie, mana ya? Jullie, siapa lagi? Zij. Ini yang jamaknya, yang kata kerja penuhnya. Jadi di sini apa? Kopen. Atau lopen. Atau apa lagi? Leren. Lapen. Apa lagi? Eten. Ya, jadi sebetulnya kita udah mengenal 3 bentuk kata kerja. Slapen, drinken, eten tadi eten. Kebanyakannya yang en itu adalah untuk yang jamak, mudah diingat. Tidak ada juga yang misalnya stan yang dia memakai 2a, tetapi rumusnya sama, 2 huruf terakhir dibuang. Jadi untuk iksta. Tapi kebanyakan hampir 90% kata kerja itu berakhiran dengan huruf an. Apabila kita melihat kata kerja yang ditulis secara infinitif itu berarti untuk yang jamak. Siapa saja jamak? Wij, Julie, ya ini ya. Oh, ini ya wij, Julie. Jadi yang jamak tuh yang ini nih, semuanya kata kerja penuh. Ya. Yang ini sini, yang sebelah kanan ini semuanya kata kerja penuh. Kalau dia kata kerja diuraikan. Semua. Jadi yang gampang itu hafalkan saja yang untuk yang di bagian itu yang tunggal karena dia yang berubah. Misalnya ik drink, jij drinkt. Hij, zij, het drinkt. Jadi ada 2 saja kan? Ya, hanya ditambah T saja. Jadi kata kerja itu terbagi dari dua bagian. Yang tunggalnya itu dia ada yang mendapat ada yang hanya stam saja tanpa apa-apa, dan yang berikutnya yang selainnya mendapatkan T. Ya, itu atas Tapi ya. yang n dan en itu jamak dan tunggal juga tapi pada objek. Maksudnya gimana? Yang dibikin sama ibu yang terakhir. Itu dipanjangin aja bacanya. Yang mana ya? Tunggu saya lihat dulu. Yang terakhir ibu. Yang ini. Nah, ini. Yang mana maksudnya? N-book tuh. Itu jamak tunggal juga kan? Oh, sorry. Berarti harusnya en. Nah, oke. Makasih. Ik koop een boek ya. Bagus kelihatan jeli Ibu, terima kasih. Tapi di bawahnya saya tulis benar, en huis. Nah, saya karena berbeda itu saya tanya. Oh ya, tidak berbeda. Saya cuma kurang aja. Bagus Ibu, bagus perhatikan. Jadi itu sama-sama. Itu adalah partikel ya. Yes. Partikel. Bu Tati, kalau untuk eten, ik-nya apa? Jadi it gitu. Ik eet ya. Ya, terus kalau untuk way gimana? Kira-kira Ibu gimana? Itu kan Ibu gimana? ada pakai T ya? Atau Ya, Z? Tambahkan tempat T aja. Jadi double T gitu? Kalau untuk saya-nya yang mana? Saya-nya yang Untuk mana? eten. Saya Untuk eten. tahu. Tapi saya-nya yang mana? Tahu. Tapi kan saya-nya yang ini, saya yang ini, ya eight, EET. Untuk yang jamak T, Bu Tati. Kalau yang jamak eten. Kalau yang oh jamaknya, iya pakai N ya. Iya. Zij, They jadinya eten. Jadinya eten. Kalau Jadi hey? berbeda. kalau tuh hey Hey, untuk hey, eten eight. jadi apa? Hey, Sama 3 itu. kan dia kan sama di sini. Eight. Iya. Yang jamak ini, yang jamak ini sama yang ini penulisannya berbeda. Sama. Oh iya. Ya.
Ya, jadi hey itu dia berakhiran dengan T. T. Say juga yang jamak berakhiran dengan T. Tetapi yang jamak dia berakhiran dengan AN. AN. Iya, iya. Seperti yang misalnya ini ya, kita lihat lagi ya, mana ya tadi ya, ini ya. Mana ya? Yang saya buat di atas mana ya? Tahu lupa. Ini. Jadi yang saya yang di sini itu dia selalu jamak. Yang di sini saya jamak ya. Jadi yang ya, 3 terakhir yang jamak itu semuanya pakai AN. Yang terakhir. Yang ini. 3 terakhir ini yang sebelah kanan ini semuanya dia pakai AN jamak. Ya. Sedangkan AN ini jamak. ik stam saja. Ini stam ditambah T. Ini juga stam ditambah T. Jadi yang berbeda itu hanya adalah ik saja. Ik saja. Iknya itu akar kata yang nanti akan dipakai untuk yang lain. Jadi ik drink, ik slap. Ya. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Oh, enggak, Bu. Maksudnya yang tunggal tadi, yang hey, itu tandanya T-nya enggak double gitu ya, Bu. Oh, Tadi tidak boleh. double Di ya. dalam bahasa, tunggu, Karena belakangnya T. Tunggu. Bagus pertanyaannya. Kita lihatkan dulu ya. Ini kenapa tidak di dalam bahasa Belanda tidak ada yang mempunyai huruf mati yang sama. Misalnya gini, kata kerjanya stoppen. Stop aja ya. Stop. Jadi kalau kata kerja yang bentar ya, saya ambil lagi yang jelas. Misalnya kata kerjanya ini. Bagus Ibu tanyakan itu. Saya juga nggak bisa kasih tahu semuanya dalam satu les ya, karena kan nanti akan membingungkan. Stoppen sama apa ya? Eaten. Ya. Stoppen kalau kita buang here an-nya dia tinggal huruf stop toh, 2 p-nya ya. Ya. Tetapi tidak boleh di dalam bahasa Belanda tidak boleh stam berakhiran dengan 2 huruf yang sama. Apabila itu terjadi, dibuang yang satu. Jadi kalau misalnya jadi stop untuk dia laki-laki atau perempuan, hey stopped, gitu. Tidak boleh hey stop, papapet, nggak ada. Di dalam huruf dalam teori bahasa Belanda, stam itu berakhiran dengan 1 huruf mati atau huruf yang berbunyi seperti drinken nk, tapi bunyinya 1, beda ya, bunyinya bukannya. Jadi kalau eaten bagaimana? Kalau eaten kan kita tadi tahu seperti ini, huruf pertama, T-nya dibuang, tapi di sini ada sisa 1 jadi ik ate. Paham nggak itu? Ya. Tapi kalau belum paham semua malam ini juga nggak apa-apa, jangan sampai nanti mimpi buruk ya. Jangan sampai nanti mimpi buruk, saya nggak bisa lah, ini baru pertama ya. Ya, jangan sampai nanti nahmeri gitu. Jadi kita belajar pelan-pelan. Saya harap apa yang saya utarakan di sini bisa difahami. Apabila tidak, nanti bisa melihat tayangan kembali di Radio Gebuminang. Saya kira saya cukupkan les pertama ini sejauh ini. Jangan sampai nanti ibu-ibu kebingungan mempelajari. Nanti saya akan juga berikan bahan-bahan ataupun pekerjaan rumah di itu ya, nggak usah banyak-banyak, cuman teori sedikit aja gitu. Ya. Saya ingin, apakah ini cukup dipahami atau terlalu cepat atau bagaimana? Saya ingin mendapatkan sedikit supaya saya nanti ke depannya bisa menyesuaikan diri. Cukup, Bu. Insya Allah sudah cukup paham. Cukup paham, alhamdulillah. Jadi kalaupun tidak paham, ya. Cukup. Cuman kalau Bu Guru bicara, kita diam dulu. Jadi yang lain itu nggak terganggu. Ya. Kalau kita mengulang bersama, kita bisa mengulang masing-masing, tapi ditutup mic-nya. Kita berteriak pun, tapi nggak apa-apa. Jadi bagus untuk latihan kita. Terima tapi kasih ditutup. Ya. Gurunya aja yang bicara, yang dibuka. Tapi nanti saya berikan kesempatan untuk berbicara, silakan dibuka mic-nya gitu ya. Jadi tertib gitu ya. Oke. Jadi Pak, apabila saya menerangkan, memang saya harapkan untuk ditutup mic-nya, bisa disimak dengan mic tertutup. Apabila nanti saya berikan kesempatan untuk silakan bicara, silakan ada kesempatan ya. Tapi untuk sementara apa yang saya berikan malam ini mudah-mudahan bermanfaat.
Apabila ada Insyaallah. kekurangan kita bisa dilihat lagi di tayangan yang ditayangkan oleh sponsor kami Radio Gebu Minang ya, dengan Dikit mengetik lagi Mandetati, ya sedikit apa lagi. Misalnya ya Mandetati bilang gitu, Bu Guru bilang gitu ya. Kita yang kami ini boleh mengulang keras-keras tapi ditutup mic-nya. Jadi itu bagus untuk kita latihan tapi jangan didengarkan ke orang lain gitu. Oke. Wah, bagus ya. Oke. Ada lagi yang lain? Enggak ya? Jadi itu pelajaran kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Jangan terlalu banyak. Nanti kata orang Indonesia nanti kesandung ya kalau kebanyak-banyakannya. Jadi sedikit dulu. Mudah-mudahan ini paham. Dan pada minggu yang kedua dan ketiga itu adalah untuk kursus untuk kelas yang lebih lanjut. Mereka sudah naik ke kelas A2. Maksudnya dia sudah cukup paham, sudah bisa membuat kalimat sendiri dan sudah bisa mengerti dan menerjemahkan teks-teks yang sederhana. Sampai di sini saya akan tutup karena ini sudah lewat dari 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan lahir dan batin, dan kita bertemu kembali di acara yang akan datang. Saya tutup dengan bahasa Belanda sedikit. Dames en heren, dankjewel voor uw aandacht en aanwezigheid. Wij zien elkaar weer volgende week dinsdag de 13e. Ik hoop dat jullie allemaal weer aanwezig wil zijn. Artinya apa? Terima kasih Ibu Bapak telah hadir dalam acara ini. Kita bertemu kembali pada hari Selasa ketiga. Mudah-mudahan bukan yang depan. Kayak yang depan ada kelas 2 minggu depan ya. Over 2 weken. Wij zien elkaar weer over 2 weken. 2 minggu lagi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada Uda Asbi atas nama Radio Gebu Minang yang selalu mendampingi Mandeh Minang Mancanegara dalam acaranya. Jadi acara ini diberikan oleh sponsor, anggota kami adalah mana dia nih? Tadi saya nggak ketemu. Jadi ini dipersembahkan oleh Mandeh Minang Mancanegara, yaitu organisasi wanita sedunia yang anggotanya adalah ibu-ibu Minang yang tagih. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf dan lahir batin. Oh, saya bikin foto dulu yuk. Kita bikin foto dulu yuk. Ada yang bisa bikin foto, tolongin dong. Ibu, ada yang bisa bikin foto? Saya mau tutup ini kemana, dulu. Bu? Foto kita, kehadiran kita. Taruhnya di? Oh, ditaruh di grup dong. Kita kan punya grup. Ya? Coba saya taruhin ya, kalau Ibu setuju ya. Ya. Bentar. Bagi mereka ya yang masih mempunyai teman, saudara, atau tetangga, atau siapapun, boleh mengikuti acara ini dengan mengirimkan telepon nomornya ke grup dan saya akan meng-add-nya. Tidak boleh meng-add sendiri karena nanti saya tidak tahu namanya siapa. Kadang-kadang Cukup saya segitu, juga... Bu? Cukup, terima kasih. Jadi kursus ini terbuka bagi umum, siapa saja boleh ikut dan mereka yang ingin mengajak temannya, tetangga, cucu atau siapapun boleh hadir. Tetapi demi kenyamanan administrasi, karena kalau saya lihat ada beberapa yang menambahkan, saya tidak tahu siapa namanya karena hanya ada nomornya saja. Jadi oleh itu saya mohonkan agar melalui admin supaya tertib. Terima kasih spesial terima kasih saya kepada Pak Iramadi yang sudah hadir pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana Pak kesan Bapak? Ini acara saya tutup resminya ya sekarang. Mohon kesan. Alhamdulillah. Bapak Iramadi dari ini ya, diaspora Minang US, diaspora Minang sedunia bukan? Sedunia, Ya, betul. Iya, familiar dengan nama itu. Oke, nice to meet you here. Ya, Oke. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya atau berpesan, saya akan tutup sampai di sini. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.